Pernah nggak sih, kamu punya banyak rencana, banyak target, tapi ujung-ujungnya tertunda hanya karena rasa malas? Rasa malas itu wajar, semua orang pasti pernah mengalaminya. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, malas bisa jadi penghambat besar dalam hidup kita, entah itu dalam belajar, bekerja, maupun mewujudkan impian. Nah, di video kali ini, kita akan membahas 3 cara efektif untuk mengatasi rasa malas, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kamu sering merasa malas, tenang saja, ini saatnya kita belajar bareng bagaimana mengatasinya. Cara 1, temukan alasan besar. Pertama, kita harus menemukan alasan besar atau big why. Kenapa? Karena rasa malas itu biasanya datang ketika kita tidak punya tujuan yang jelas, atau tujuan kita terlalu kabur. Bayangkan begini, kamu disuruh lari pagi. Kalau alasannya cuma, biar sehat, kadang rasanya nggak terlalu kuat. Tapi kalau alasannya lebih besar, misalnya, biar lebih fit untuk mengejar mimpi, atau biar punya energi untuk membahagiakan keluarga, rasa malas itu akan lebih mudah dilawan. Jadi langkah pertama, tanyakan pada dirimu, kenapa aku harus melakukan ini? Apa yang akan terjadi kalau aku berhenti atau menunda? Apa dampak baiknya kalau aku konsisten? Tuliskan alasan itu di kertas atau catatan HP. Setiap kali malas datang, baca ulang alasan besar itu. Seakan-akan kita sedang mengingatkan diri sendiri, hey, ini bukan sekadar tugas, tapi bagian dari perjalanan menuju impian. Dengan cara ini, rasa malas bisa berubah jadi energi karena kita sadar bahwa yang kita lakukan punya makna yang lebih dalam. Cara 2, pecah tugas jadi kecil. Cara kedua adalah memecah tugas menjadi bagian kecil. Banyak orang malas bukan karena mereka benar-benar malas, tapi karena tugas yang ada terasa terlalu besar, terlalu berat, atau terlalu membingungkan. Misalnya, kamu mau nulis skripsi. Kalau dipikir langsung, aduh, aku harus nulis ratusan halaman. Tentu terasa berat. Akhirnya, muncul rasa malas. Tapi coba pecah jadi kecil, hari ini cukup cari referensi, besok bikin outline, lusa tulis pendahuluan. Tugas besar jadi seperti puzzle kecil-kecil yang mudah diselesaikan satu persatu. Kuncinya adalah fokus pada langkah pertama. Seringkali, yang bikin malas itu bukan pekerjaannya, tapi rasa takut memulai. Begitu sudah mulai, biasanya kita akan terbawa arus untuk terus melanjutkan. Kamu bisa pakai metode 5 menit juga, bilang ke diri sendiri, oke, aku kerjain ini cuma 5 menit aja. Setelah 5 menit, biasanya kita malah keterusan. Karena ternyata, memulai itu jauh lebih penting daripada menunggu mood datang. Cara 3, ciptakan lingkungan yang mendukung. Cara ketiga adalah menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas. Kamu sadar nggak, rasa malas seringkali dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya, mau belajar tapi di kamar banyak gangguan, ada HP, ada kasur empuk, ada notifikasi media sosial. Akhirnya, niat belajar hilang begitu saja. Solusinya, ubah lingkunganmu. Kalau mau belajar, rapikan meja, singkirkan gangguan, dan taruh hanya hal-hal yang relevan. Kalau mau olahraga, siapkan baju olahraga dari malam sebelumnya, jadi begitu bangun langsung pakai. Cari teman atau komunitas yang punya tujuan sama, biar saling menyemangati. Ingat pepatah, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Kalau sering berkumpul dengan orang malas, kita pun bisa ketularan. Sebaliknya, kalau lingkungannya rajin dan produktif, kita pun ikut terbawa energi positif mereka. Lingkungan adalah trigger, jadi pastikan kamu menciptakan lingkungan yang mendorongmu untuk bergerak, bukan yang menarikmu kembali ke zona malas. Jadi, untuk mengatasi rasa malas, ada 3 cara yang bisa kita terapkan. Temukan alasan besar atau big why. Pecah tugas besar menjadi langkah kecil. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Ingat, rasa malas itu manusiawi, tapi jangan biarkan dia menguasai hidup kita. Mulailah dengan langkah kecil, dan biarkan konsistensi membawa kita ke tujuan yang lebih besar. Semoga 3 cara ini bisa membantu kamu melawan rasa malas, dan membuat hidupmu lebih produktif dan bermakna. Kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa praktikkan hari ini juga. Karena pengetahuan tanpa tindakan, sama saja dengan nol.